Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga anak soleh dan soleh sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Kembali lagi bersama Ustadz Udin dalam pembelajaran tematik. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, dengan subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pagi ini kita akan belajar pada pembelajaran 3 dan 4. Baik anak soleh dan soleh sekalian, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa belajar. Semoga pembelajaran kita pagi hari ini Allah senantiasa memberikan kemudahan. Mari kita sama-sama membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah ilmu kepadaku dan pemahaman yang baik. Amin. Selanjutnya anak soleh dan soleh sekalian, Ustaz selalu mengingatkan agar Anda sekalian tetap semangat dalam setiap pembelajaran. Karena harapannya Ustaz, Anda sekalian di rumah bisa lebih fokus, lebih memperhatikan lagi video pembelajaran yang diberikan oleh Ustaz. Sehingga ketika ada soal ataupun latihan-latihan, anak-anak sekalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Sebelum Ustaz memberikan pembelajaran lebih lanjut, Ustaz akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah menyimak dongeng yang dibacakan, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Yang kedua, setelah mendengarkan dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Yang ketiga, setelah mengamati sifat pertukaran pada perkalian, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati video, siswa dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Baik anak soleh dan soleh sekalian, sekarang mari kita dengarkan sebuah dongeng yang berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau. Pengarang dari Anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya.
Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Baik anak soleh dan solehah, itulah sebuah dongeng antara si petani dan seekor harimau. Semoga Anda sekalian bisa mendengarkan dengan baik dan mengambil pesan dari apa yang bisa kita pelajari dari dongeng tersebut. Baik anak soleh dan soleh sekalian, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan membaca dongeng tentang kisah seorang petani dan anak harimau. Tentunya Anda sekalian di rumah pasti sudah bisa mengetahui atau menebak kira-kira pesan apa yang dapat diambil dari dongeng tersebut. Nah, pasti anak soleh dan soleh sekalian sudah tahu. Pesan kebaikan dari dongeng kisah petani dan anak harimau adalah kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Jadi Anda sekalian, dalam beraktivitas baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat tempat kalian bermain, alangkah baiknya kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Baik itu kepada teman sebaya kita, kepada kakak kita, kepada adik kita, kepada orang tua kita, maupun kepada siapapun. Tentunya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan pula. Sekecil apapun kebaikan kita, insya Allah Allah akan membalas kebaikan kita. Sama halnya dengan kisah dalam dongeng seorang petani dan anak harimau tadi. Yang tadinya dia ragu atau takut, akan tetapi dia yakin bahwa ketika saya melakukan kebaikan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan pula. Dan tentunya sang petani tadi yakin dengan kehendak Allah, dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan balasan kebaikan dari kebaikannya, dia pun melakukannya kebaikan tersebut. Sehingga apa yang diyakini oleh petani tadi terbukti bahwa ketika dia menolong anak harimau tadi, sang petani tadi mendapatkan kebaikan dari seekor harimau tadi. Beliau senantiasa dijaga atau ditemani ketika dia berjalan ke sawahnya. Inilah pesan yang bisa diambil dari dongeng antara seorang petani dan seekor harimau. Semoga Anda sekalian bisa mengambil hikmah atau mengambil pesan kebaikan dari dongeng tersebut. Hendaknya kita berbuat kebaikan kepada siapapun, meskipun orang itu belum tentu bisa membantu kita, tetapi kita berusaha melakukan kebaikan-kebaikan. Bisa jadi kebaikan itu kita bisa dapatkan
suatu hari nanti ketika kita membutuhkannya, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ketika kita berada di rumah, hendaknya kita berbuat baik kepada ayah dan bunda kita. Misalkan ketika anak-anak sekalian disuruh oleh ayahnya mengambil sesuatu, misalkan mengambilkan benda-benda atau barangnya, maka hendaknya kita menolong ayah kita. Sama halnya juga dengan ketika kita disuruh oleh ibu kita, misalkan mengambil sapu atau mengambil gelas, maka anak-anak sekalian bersegera untuk membantu ibu kita. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan kebaikan, maka insya Allah akan kita mendapatkan pahala atau mendapatkan kebaikan pula. Bisa ya anak soleh dan soleh di rumah bisa lakukan ini, insya Allah pasti bisa. Oke, selanjutnya anak soleh dan soleh sekalian, perhatikan tampilan berikut ini. Kita akan mencoba mempelajari tentang sifat pertukaran daripada penyembelahan. Sore hari Beni memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Nah, kira-kira bagaimana cara kita atau membantu Beni ini dalam menyimpan telur yang ada dalam kandang tadi. Mari kita carikan caranya. Oke, sekarang perhatikan caranya. Caranya yaitu dengan menyelesaikan beberapa pertanyaan berikut ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kandang Beni. Yang pertama, ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Nah, jadi telurnya di sini adalah berjumlah 20 telur. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, langkah yang dilakukan adalah gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Nah, di sini kita akan mencoba membuat gambar untuk mengisi telur yang ada dalam kandang Beni tadi yang sebanyak 20 butir telur. Jika telur ia simpan pada 5 kotak. Nah, di sini terdapat 5 kotak. Berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, bisa ditentukan ya. Kira-kira dalam 5 kotak itu bisa berisi berapa telur? Nah, ini pertanyaannya. Sekarang perhatikan kotak pertama. Kotak pertama berisi 4 telur. Kotak kedua kita isi 4 telur. Kotak ketiga kita isi 4 telur. Kotak keempat berisi 4 telur dan kotak kelima berisi 4 telur. Jadi jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Sehingga kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan perkalian, yaitu 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi untuk mengisi 5 kotak yang dimiliki oleh Beni tadi, maka dibutuhkan 4 telur untuk mengisi setiap kotaknya. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Jadi ada 5 kali 4 sebanyak 20. Bisa ya? Oke, bisa dipahami. Oke, selanjutnya anak soleh dan soleha, mari kita perhatikan lagi. Kita dengarkan sama-sama terkait dengan dongeng yang berjudul Anak Gembala dan Serigala. Seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya.
Tuan anak gembala, apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Ada serigala, serigala, tolong! Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak, cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Di mana serigalanya? Gimana? Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Rupanya kamu telah menipu kami semua. Berapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Tolong! Tolong, ada serigala, tolong! Serigala, tolong! Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main, kata orang kampung. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada lagi yang percaya padamu. Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong. Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Jadi anak soleh dan soleha, ternyata dalam dongeng ini si penggembala berusaha melakukan kebohongan-kebohongan kepada penduduk kampung dengan berteriak minta tolong, padahal si serigala tadi tidak benar-benar muncul. Namun setelah beberapa kali penggembala ini melakukan kebohongan dan pada akhirnya terjadi serigala tersebut datang dan memakan domba-dombanya. Namun ketika penggembala ini meminta tolong kepada penduduk ini tidak percaya lagi dengan penggembala tadi, sehingga domba-domba yang menjadi gembalannya dimakan oleh serigala. Dari dongeng ini kita bisa mengambil pesan dari cerita antara si penggembala dengan seekor serigala. Kira-kira apa anak soleh dan soleha? Kira-kira pesan apa yang bisa diambil? Pasti anak-anak sekalian sudah tahu. Jadi pesan yang dapat diambil dari dongeng anak gembala dan serigala adalah orang yang berbohong tidak akan dipercaya walaupun saat itu mereka berkata benar. Oke, baik anak soleh dan soleha sekalian. Sekarang kita akan mencoba menuliskan beberapa pertanyaan. Nanti Ananda kerjakan di rumah sebagai bahan evaluasi untuk mengetes atau menguji sejauh mana pemahaman Ananda sekalian dalam menonton video ini. Ada 5 nomor lembar kerja siswa yang menjadi fokus yang kalian kerjakan nantinya. Yang pertama, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau. Yang kedua, Abud memelihara seekor kelinci. Kelinci makan sayuran, salah satunya wortel. Abud membeli 16 batang wortel. Jika wortel akan diberikan kepada 8 ekor kelinci,
Berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Gambarkan kotaknya dan tuliskan perkaliannya. Yang ketiga, tuliskan pesan yang terdapat pada dongeng Anak Gembala dan Serigala. Yang keempat, ceritakan kembali secara singkat kisah petani dan anak harimau. Dan yang kelima, tuliskan sifat anak penggembala dari kisah Anak Gembala dan Serigala. Baik, anak soleh dan soleh, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kali ini Ananda bisa memahami dengan baik di rumah, dan tentunya harapannya bisa menyelesaikan tugas atau evaluasi yang telah kami sampaikan pada video berikut ini. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.